Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Cecilia Anggadini Eka Garli akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penggunaan Handphone bagi Pelajar 10 IPS 3. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kemudahan sehingga saya bisa menulis makalah ini hingga selesai. Tanpa bantuannya, saya tidak mungkin menyelesaikan makalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi persyaratan naik kelas. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang penggunaan handphone bagi pelajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan. Saya menyadari bahwa makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan akan saya terima untuk memperbaikinya. Terima kasih. Bab 1 Pendahuluan. 1. Latar belakang. Semakin hari, pengguna handphone di kalangan pelajar semakin meningkat. Akhir-akhir ini, banyak pelajar yang menggunakan handphone untuk kegiatan belajar dan bermain. Kini, para pelajar menganggap handphone lebih lengkap materinya dibandingkan buku cetak yang dimiliki. Jika mereka mendapat tugas dari bapak atau ibu guru, mereka lebih memilih mencari tugasnya di internet daripada di buku cetak. Namun, bagi mereka yang belum memiliki handphone, mereka mencari tugasnya di warnet ataupun di buku. Jika ada kegiatan belajar kelompok, para pelajar lebih banyak menggunakan handphone karena dianggap lebih simpel, dan jika ingin mencari jawaban, bisa langsung saja membukanya di internet. Selain digunakan untuk belajar, mereka juga menggunakan handphone untuk bermain game dan sosial media. Dalam penggunaan handphone, orang tua dan guru memiliki peran utama dalam menggunakan handphone. Rumusan masalah. 1. Apa guna handphone bagi pelajar? 2. Apa dampak positif dan negatif dari handphone bagi pelajar? Dan yang ketiga, apa tindakan untuk mengurangi penyalahgunaan handphone? Yang keempat, apa alasan pelajar selalu menggunakan handphone? Tujuan 1. Untuk mengetahui peran handphone bagi pelajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. 2. Agar siswa atau siswi 10 IPS 3 dapat mengetahui dampak dari penggunaan handphone. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa siswa-siswi kelas 10 IPS 3 selalu menggunakan handphone. 2. Pembahasan. Pengertian handphone bagi pelajar. Handphone adalah alat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu menggunakan sambungan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang kedua, peran handphone bagi pelajar. Handphone juga sangat diperlukan bagi pelajar karena handphone dapat memudahkan pelajar dalam mengakses informasi secara luas dan cepat. Selain itu, fungsi handphone bagi pelajar juga sangat penting untuk forum diskusi. Dampak positif dan dampak negatif penggunaan handphone bagi pelajar. Dampak positif yang pertama, mempermudahkan komunikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatif, 1. Mengganggu perkembangan anak. Bahkan, dampak negatif HP bagi pelajar adalah menjadi alat contekan pada saat ulangan atau ujian. Yang kedua, rawan terhadap tindakan kejahatan. Bahkan, kebanyakan siswa merupakan target utama dari penjahat untuk mengincar HP yang dapat dijual. Yang ketiga, pemborosan. Dengan memiliki handphone, kita akan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli kuota, apalagi jika kita menggunakan kuota tersebut untuk membuka situs-situs yang kurang bermanfaat. Tindakan untuk mengurangi penyalahgunaan handphone bagi pelajar. 1. Batasi waktu pemakaian gadget. 2. Perbanyak aktivitas agar anak tidak selalu menggunakan HP. Yang ketiga, bersikap disiplin dan tegas kepada anak. Yang keempat, batasi penggunaan internet. Yang kelima, ajak anak bermain di taman. Alasan pelajar selalu menggunakan handphone. 1. Sebagai media untuk mengakses pengetahuan dari situs-situs yang mendukung. 2. Ponsel juga bisa menjadi alat untuk merekam penjelasan guru di kelas sehingga berguna sebagai bahan pelajaran di rumah. Yang ketiga, handphone bisa menjadi medium pertukaran informasi materi, belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Misalnya,
mereka yang sedang berhalangan hadir di sekolah. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Handphone merupakan salah satu alat iptek canggih dewasa ini. Upaya yang mungkin dapat diterapkan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan handphone antara lain yaitu profesionalisme guru di dalam pembelajaran, adanya pelayaran penggunaan handphone ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peran serta orang tua dan masyarakat sangat membantu perkembangan prestasi belajar siswa. Saran 1. Gunakan handphone seperlu mungkin atau SMS, telepon guna menghindari dampak negatif dari penggunaan handphone. Yang kedua, perlu penegasan terhadap siswa atau pelajar dalam menggunakan handphone, baik dari guru maupun orang tua di rumah. Yang ketiga, tidak perlulah seorang pelajar menggunakan handphone yang di dalamnya terdapat fitur-fitur berlebihan karena dapat mengganggu konsentrasi belajar. Sekian dari saya, terima kasih.